Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir dari kelas 12 MIPA 1. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas praktek geografi, yaitu membuat video tentang materi bab 4. Nah, untuk subbab yang saya ambil yaitu subbab 3, yaitu kerjasama antar negara maju dan negara berkembang. Ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama, kerjasama antar negara maju dan negara berkembang. Dalam hal ini, menjelaskan tentang apa pengertian kerjasama antar negara dan juga tujuan kerjasama internasional. Yang kedua, kerjasama bilateral. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Dan yang keempat, dampak kerjasama internasional bagi Indonesia. Yang pertama, kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar negara bentuknya bermacam-macam, mulai kerjasama ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Adapun tujuan kerjasama internasional, yang pertama, mempererat hubungan persahabatan, menciptakan perdamaian dunia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara, dan melengkapi kebutuhan negara. Yang kedua, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral memiliki beberapa bidang. Yang pertama, ekonomi. Kedua, pendidikan, sosial dan budaya. Ketiga, teknologi. Dan yang keempat, pertahanan dan keamanan. Pertama, ekonomi. Dalam bidang ekonomi, beberapa negara melakukan hubungan dagang. Contohnya Indonesia dan Singapura. Terletak di jalur perdagangan bahari tersebut di Selat Malaka, menjabat sebagai salah satu pusat utama perdagangan dunia. Perdagangan dengan dan melalui Singapura menjadi penting bagi Indonesia untuk menyediakan jalur perdagangan ke seluruh dunia. Begitu juga sebaliknya. Pengusaha Indonesia juga penting bagi Singapura. Perdagangan adalah motivasi umum utama kedua negara untuk melakukan hubungan luar negeri. Masing-masing mitra adalah mitra dagang utama satu sama lain. Volume perdagangan Indonesia-Singapura mencapai sekitar 36 miliar US dollar Amerika Serikat. Singapura merupakan investor luar negeri teratas bagi Indonesia dengan total kumulatif 1,14 miliar US dollar pada 142 proyek. Perdagangan antara kedua negara juga mencapai sekitar 68 miliar US dollar pada tahun 2010. Pada saat yang sama, ekspor non-migas Indonesia ke Singapura adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Bahkan dilihat dari gambar, data statistik menunjukkan bahwa investasi dari Singapura mencapai 31,7% dari total investasi asing yang masuk ke negara Indonesia. Kedua, pendidikan, sosial dan budaya. Banyak pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar dan kuliah di Jepang, baik itu berupa sekolah musim panas atau summer school maupun beasiswa penuh. Kerjasama ini menunjukkan iktikat baik pemerintah Jepang untuk Indonesia. Kemajuan pendidikan dan teknologi di Jepang menjadi nilai tawar yang pantas untuk diapresiasi. Selain itu, di sekolah menengah sering ada program pertukaran pelajar. Pelajar Indonesia diizinkan belajar di Jepang dan pelajar Jepang belajar di Indonesia. Hal yang dipelajari tidak
hanya pelajaran umum, tetapi juga budaya dan kehidupan sosial tiap-tiap negara. Program ini menjadi menarik jika diikuti, sehingga bertambahlah pengetahuan tentang negara Jepang. Yang ketiga, teknologi. India bekerja sama dengan Jerman dalam bidang teknologi transportasi. India sebagai negara berkembang membutuhkan negara maju seperti Jerman untuk mengembangkan teknologi kereta api. Pihak Jerman memperluas kerjasamanya dengan India melalui kegiatan seperti Make in India, Clean India, dan Digital India. Bahkan sampai tahun 2020, dari bantuan pihak Jerman, India telah berhasil membuat kereta tanpa awak. Dalam hal ini kereta tanpa juru kemudi. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan suatu negara tidak hanya didukung peralatan perang yang canggih, tetapi juga kemampuan tentara yang memadai. Untuk meningkatkan kemampuan tentara, beberapa negara menjalin kerjasama dengan mengadakan latihan perang. Misalnya, latihan perang antara Rusia dan Tiongkok. Kedua negara tersebut melakukan latihan perang gabungan di Laut Jepang pada tanggal 27 Agustus 2015, seperti gambar di samping. Latihan perang ini melibatkan 20 kapal, 20 pesawat jet, 40 kendaraan lapis baja, dan 500 marinir dari Tiongkok dan Rusia. Latihan perang gabungan ini bertajuk Joint Sea 2015-2. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Dalam hal ini terbagi dalam dua bidang, bidang ekonomi dan bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Pertama, bidang ekonomi. Yang pertama ada Asia Pacific Economic Corporation. APEC adalah salah satu bentuk kerjasama antara beberapa negara di Asia Pasifik. Tujuan utama didirikannya organisasi ini adalah menguatkan pertumbuhan ekonomi, mempererat kerjasama antar negara, dan mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Kedua, Yerevan Economic Community atau disingkat EEC merupakan sebuah wujud asosiasi negara-negara di Eropa yang bertujuan mengintegrasikan aktivitas ekonomi di tiap-tiap negara anggota. Integrasi ekonomi yang dimaksud adalah adanya pasar bersama dan tarif cukai bersama. Ketiga, ASEAN Free Trade Area, singkat AFTA, merupakan sebuah pasar bebas di ASEAN. AFTA melibatkan sebuah negara anggota ASEAN. Tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan kawasan bebas perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Yang keempat, ASEAN Economic Community, singkat AEC, merupakan suatu perwujudan interaksi, integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Integrasi ini berupa pasar antara negara-negara anggota ASEAN. Tujuannya untuk meminimalisasi hambatan-hambatan yang ada dalam hubungan ekonomi antar negara. Kedua, bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Yang pertama, ada United Nations Education, Scientific and Cultural, singkat UNESCO. UNESCO merupakan salah satu badan khusus yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. UNESCO menangani bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Yang
Yang kedua, United Nations of High Commissioner for Refugees atau disingkat UNHCR, bertugas mengurusi pengungsi di seluruh dunia, termasuk di dalamnya melindungi hak-hak pengungsi. Langkah nyata yang dilakukan UNHCR adalah mendampingi para pengungsi agar kehidupannya telah terjamin. Yang ketiga, United Nations Development Program, disingkat UNDP. UNDP bertugas membantu pembangunan negara-negara berkembang menuju pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya berupa bantuan pembangunan infrastruktur, program pembangunan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan memulihkan negara yang sedang mengalami penurunan dalam bidang sosial ekonomi. Keempat, dampak kerjasama internasional bagi Indonesia. Dampak positif. Yang pertama, negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negara. Yang kedua, memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Keempat, menambah pendapatan negara. Kelima, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keenam, menghasilkan devisa. Ketujuh, masuknya modal asing ke dalam negeri. Delapan, menghilangkan hambatan perdagangan internasional. 9. Terjadinya alih teknologi. 10. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain dampak positif, kerjasama internasional juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya, yang pertama, perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan bangkrut. Kedua, ketergantungan terhadap bantuan negara lain. 3. Penyalahgunaan teknologi. Keempat, pengangguran meningkat. Yang kelima, banyak tenaga kerja ilegal. Keenam, pasar dalam negeri dikuasai produk asing. 7. Pola hidup masyarakat lebih konsumtif. 8. Budaya asli Indonesia terkontaminasi budaya asing. 9. Munculnya budaya westernisasi dan sekularisme. 10. Terkurasnya sumber daya alam dalam negeri akibat eksploitasi negara asing. Nah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.